Halo guys, welcome back with me Andre Lim di Lululu Kok Iso. Hari ini aku mau membahas kasus kematian seorang arsitek yang ada di negara Inggris yang berasal dari kota Hampshire yang bernama Joanna Clare. Joanna Yates dikabarkan menghilang pada tanggal 17 Desember tahun 2010 di kota Bristol. Jadi ceritanya pada tanggal 25 Desember tahun 2010 terdapat sepasang suami istri yang lagi jalan-jalan pagi di perayaan hari Natal di Somerset Utara, kota Bristol di negara Inggris. Seketika berubah menjadi menegangkan ketika sepasang suami istri menemukan jasad seorang perempuan di bawah timbunan salju di sebuah jalanan sepi. Kalau aku jadi sepasang suami istri gitu ya kan, aku langsung lari terbirit-birit, sumpah ngeri cuy. Jasad perempuan yang ditemukan oleh pasangan suami istri ini memakai kaos berwarna pink yang tersingkap ke atas hingga memperlihatkan daleman atasnya yang ia pakai. Tubuhnya pun tertutupi dedaunan dan lapisan salju yang sangat tebal. Wah, kok gak kedinginan ya? Oh iya, lupa kalau dia itu mayat guys. Sorry, lanjut. Dan di bawah pohonan yang rimbun, polisi sama sekali tak menemukan tanda kekerasan fisik yang kelihatan secara kasat mata dan tidak ada juga bukti pemerkosaan kepada korban. Jadi polisi itu sangat tidak sulit untuk menemukan identitas dari perempuan tersebut karena dari keterangan penduduk sekitar bahwa tempat terbunuhnya Joanna Yates berjarak 5 km dari lokasi rumahnya. Akhirnya polisi memintai keterangan kepada teman terdekat dari Joanna Yates, dan yang paling terdekat sama Joanna Yates adalah Greg Reddon. Jadi Greg Reddon merupakan teman kuliahnya dari Joanna Yates. Ternyata Greg Reddon merupakan pacar dari Joanna Yates yang sudah menjalin hubungan dengan Joanna Yates selama 2 tahun pacaran. Dan Greg Reddon mengaku telah kehilangan kontak dengan Joanna Yates sejak 17 Desember. Akan tetapi Greg Reddon terus berusaha untuk menghubungi Joanna Yates melalui telepon genggam, tapi tidak ada respon sama sekali dari Joanna Yates, yang membuat Greg Reddon itu merasa curiga karena biasanya Joanna Yates itu selalu membawa ponsel, terus kemudian jaket dan tas yang selalu dibawa kemana saja saat berpergian dari rumah. Ternyata pada tanggal 17 Desember sebelum kehilangan Joanna Yates itu masih sempat menghubungin Greg Reddon untuk meminta izin agar pergi berpesta bersama teman-temannya di sebuah bar di kota tersebut. Tapi yang paling anehnya ini ya kan, kenapa Greg Reddon itu mengizinin pacarnya untuk pergi ke bar? Setelah mendengarkan kesaksian dari pacarnya Joanna Yates, polisi langsung cus ke tempat CCTV di bar yang diciptakan oleh Greg Reddon. Wah, respect banget sama bapak polisi satu ini. Ketika memeriksa CCTV, polisi menemukan bahwa Joanna Yates berjaket krem bercelana hitam dengan memakai ransel hitam di pundaknya meninggalkan tempat bar pada pukul 8:10 lewat malam. Dan jaket dan tas ini ditemukan dalam kondisi utuh di rumah Joanna Yates. Berarti pada malam itu Joanna Yates pulang ke rumah dalam keadaan yang baik-baik saja, dan kematiannya terjadi setelah ia masuk ke dalam rumah. Wah, aku udah seuzon nih. Pacarnya Joanna Yates juga menemukan kejanggalan-kejanggalan lain. Salah satunya anting-anting Yates ia temukan di lantai kamar mandi, sedangkan satunya lagi ditemukan di balik selimut. Padahal biasanya ketika Joanna Yates selalu menyimpan perhiasannya ini di meja dekat tempat tidurnya. Ini ada misteri yang harus dipecahkan sih guys. Polisi menemukan saksi tambahan dari teman terdekat Joanna Yates yang bernama Rebecca Scott. Jadi kesaksian yang
diterima oleh polisi pada jam 20.30, ia mengaku ditelepon oleh Joanna Yates untuk merencanakan acara malam Natal di supermarket Tesco. Polisi juga menemukan bukti transaksi pembelian pizza atas nama Joanna Yates pada jam 20.40 malam, 10 menit setelah ia menelpon Rebecca. Tapi setelah itu polisi tak menemukan petunjuk sama sekali. Emang sih polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik yang kelihatan mata di jasad Joanna Yates. Tapi mereka itu mencurigai kematiannya sebagai pembunuhan karena mirip dengan beberapa kasus pembunuhan sebelumnya. Semua korban perempuan muda, yaitu korban ditemukan mati dalam kondisi seperti mayat Yates, dan sampai hari itu juga pembunuhannya belum ditemukan. Wah, jadi ini kayaknya ada sangkut pautnya deh guys. Polisi malah mencurigai pacarnya Joanna Yates sebagai pelaku pembunuhan, sehingga polisi tersebut menyita laptop dan ponsel milik Greg Redon. Dari operator telepon genggam, mereka mendapatkan data komplit mengenai komunikasi yang dilakukan oleh Greg Redon dengan Joanna Yates. Jadi setelah polisi mengecek-ngecek gitu kan, tak ada satupun kejanggalan atau mengidentifikasikan Greg Redon sebagai pelakunya. Teman-teman Joanna Yates maupun Greg Redon bakal memberikan kesaksian tambahan. Mereka berdua adalah pasangan yang sangat sempurna dan tidak memiliki masalah yang berarti sama sekali. Dari pemeriksaan tempat tinggal yang disewa oleh Joanna Yates, polisi menemukan kejanggalan. Salah satunya kaos kaki perempuan itu ternyata hilang. Kaos kaki ini tidak ditemukan di bagian rumah manapun, di lokasi penemuan jasad maupun di rumahnya Joanna Yates. Sebuah kaos kaki panjang hingga lutut cukup panjang jika digunakan untuk mencekik leher Joanna Yates. Polisi juga mendapatkan bukti kesaksian tambahan dari tetangga yang berada di dekat rumah Joanna Yates. Jadi, pada malam hari yang dinyatakan Joanna Yates menghilang, ada suara perempuan yang minta tolong dari rumah Joanna Yates jam 9 malam. Sehingga polisi menduga semakin kuat bahwa Joanna Yates ini mati karena dibunuh. Dari hasil pemeriksaan forensik terhadap pembuluh darah Joanna Yates juga menunjukkan ia mati karena tercekik. Dan pemeriksaan lambung dan ususnya menunjukkan ia tidak memakan pizza yang dibelinya sama sekali, dan ia sudah mati beberapa hari saat jasadnya ditemukan. Akhirnya pada tanggal 27 Desember tahun 2010, polisi mengeluarkan peringatan resmi kepada warga-warga sekitar, terutama perempuan dan anak-anak, agar tidak keluar rumah sendirian di malam hari. Iya sih guys, apalagi buat perempuan atau anak-anak itu bahaya kalau keluar malam. Sehingga polisi Avon Somerset Inggris sampai membentuk tim investigasi yang dinamai Operation Bridge. Jadi pada malam hari yang dinyatakan Joanna Yates menghilang, ada suara perempuan yang minta tolong dari arah rumah Joanna Yates jam 9 malam. Tim yang dipimpin oleh detektif kawanan Phil Jones ini menjadi salah satu tim investigasi terbesar yang pernah dibentuk oleh kepolisian Inggris, yang melibatkan 80 orang detektif dan investigator. Keren sih polisinya, mantul. Lanjutkan Pak Polisi. Bukan hanya begitu saja, kepolisian juga membuat kampanye besar-besaran lewat televisi, Facebook, dan YouTube, mengajak semua warga Inggris untuk membantu investigasi permasalahan ini. Dan masalah keamanan negara, kami berharap semua warga sipil juga ikut terlibat membantu menginvestigasi masalah lewat Crime Stopper, kata Phil Jones dalam pernyataan resminya. Crime Stopper sendiri adalah layanan publik lewat telepon yang memberikan kesempatan siapa saja untuk memberikan informasi yang membantu pencarian polisi untuk menemukan investigasi kriminalitas. Mereka juga bisa memberikan informasi tanpa menyebutkan identitas diri alias anonim. Dan ada juga imbalan sebesar 10.000 pound sterling atau sebesar 140 juta buat pelapor yang bisa memberikan petunjuk untuk mengungkap pembunuhan ini. Ada juga koran berita The Sun milik konglomerat Rupert
Montfort bahkan ikut memberikan sayembara serupa hadiah lebih tinggi, yaitu 50.000 pound sterling atau sebesar 700 juta rupiah. Akan tetapi sayembara tersebut membuat polisi semakin kewalahan karena menerima laporan warga seorang laki-laki yang mengaku telah menemukan pisau yang dibeli oleh Joanna Yates. Seorang kakek mengaku menemukan kaos kaki yang dicari polisi. Total terkumpul 300 ton barang-barang yang diharapkan memberikan petunjuk investigasi lanjutan membuktikan bahwa benda tersebut bukan barang bukti yang mereka cari. Para pelapor itu hanya tergiur oleh hadiah yang ditawarkan. Ya, tapi ada bagusnya juga sih menurutku, karena kan warga-warga sekitar juga akhirnya berpartisipasi untuk menemukan bukti-bukti dari pembunuhan tersebut. Ada juga sisa air liur di dada korban. 2 hari setelah sayembara tersebut diumumkan, Crime Stopper menerima telepon dari seorang pria yang bernama Vincent Tapek yang mengaku tetangga Joanna Yates di blok yang sama. Ia bercerita pada hari kematian Joanna Yates, ia melihat pemilik rumah yang disewa oleh Joanna Yates yang bernama Chris Jeffries melakukan sesuatu yang mencurigakan. Ia keluar dari rumah malam-malam sambil menggotong sebuah tas besar. Tapi pemeriksaan terhadap Jeffries yang dilakukan selama 4 hari tidak menemukan bukti dia sebagai pelakunya. Polisi juga terus mengumpulkan informasi dari orang-orang yang berada di sekitar tempat ditemukan mayat Joanna Yates. Dari investigasi tersebut, mereka mendapat petunjuk awal adanya mobil mencurigakan yang melewati jalan itu pada malam ketika Joanna Yates diduga dibuang di situ. Di daerah sekitar lapangan golf itu bukan daerah yang ramai sehingga para warga masih bisa mengingat kejadian yang mencurigakan. Tapi orang-orang tak mencatat plat nomor dari mobil yang mencurigakan tersebut. Wah, sayang sekali, coba dicatat, pasti polisi langsung bisa menemukan siapa pelakunya. Tapi mereka hanya mengingat warna mobil itu cerah. Wah, mobil cerah di negara Inggris itu banyak banget, guys. Akhirnya detektif Phil Jones mengatakan kepada seluruh anak buahnya untuk memeriksa CCTV di jembatan Clifton, karena jembatan tersebut merupakan jembatan akses utama yang menghubungkan rumah Joanna Yates dan tempat mayatnya dibuang. Logikanya ketika mobil yang digunakan oleh pembunuh itu tentu melewati jembatan itu, karena pada malam itu ia dibunuh. Tapi rupanya investigasi ini tak mudah. Kualitas rekaman CCTV jembatan ini juga di malam hari, jadi tak begitu bagus sehingga tak bisa melihat dengan jelas mobil yang lewat. Pemeriksaan lanjutan atas jasad Joanna Yates menghasilkan fakta baru. Dari sempat kulit dada Joanna Yates, polisi menemukan DNA orang lain. Sangat mungkin ini berasal dari alias penjahat yang mereka cari. Tapi bagaimana mencocokkan DNA pemilik liur dengan pelaku? Wah, ya susah ya. Sekarang kita menemukan DNA pelaku, tapi kan di dunia ini banyak orang sekali. Jadi polisi harus memanggil semua orang untuk dites DNA. Ya sangat sulit sih, gak mungkin itu. Akan tetapi pemerintah Inggris belum memiliki data komplit dari DNA dari semua anggota warganya. Pada tahun 1995, kepolisian Somerset pernah melakukan pemeriksaan DNA massal saat investigasi sebuah kasus pembunuhan, tapi tak ada satupun DNA yang cocok dengan DNA pemilik liur itu. Hingga perayaan tahun baru tahun 2011, polisi masih belum menemukan petunjuk pasti ke arah pembunuh. Ahli forensik psikologi yang menjadi konsultan tim investigasi, Glenn Wilson, menyarankan polisi mempersempit investigasi pada dugaan kriminalitas bermotif seksual. Hingga hari tersebut, polisi menduga Joanna Yates dicekik menggunakan kaos kakinya. Tapi Wilson punya analisis sendiri. Ia menduga penjahatnya adalah seorang kriminal seksual yang menyimpan kaos kaki korban sehingga sebagai kenang-kenangan. Psikopat banget orang ini. Hingga kebiasaan di kalangan para penjahat bermotif seksual, apalagi di dada korban, juga ditemukan sisa air liur atas saran Wilson. Polisi kemudian memeriksa data DNA semua pelaku kejahatan seksual yang pernah ditangkap polisi Inggris. Tapi tetap saja tak ada satupun DNA yang cocok sama pelaku pembunuhan tersebut. Selanjutnya,
Glenn Wilson melakukan investigasi di internet. Jadi Glenn Wilson sendiri menyarankan polisi kembali mempersempit pemeriksaannya. Ia tetap pada dugaannya bahwa orang yang membunuh Joanna Yates yang cantik itu adalah pengidap kelainan perilaku seksual. Ini adalah motif yang paling mungkin, sebab investigasi atas kehidupan pribadi Joanna Yates menyimpulkan bahwa ia perempuan yang sangat baik, tak punya masalah serius dengan orang lain. Bisa jadi sih, karena orang yang kelainan seksual biasanya itu nggak memikirkan korbannya, langsung aja digas sama dia. Bisa jadi pelaku mengenal Joanna Yates melalui sosial media Joanna Yates. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua pembunuh Yates adalah tetangga di dekat rumahnya, sebab pemeriksaan terhadap pintu dan jendela menunjukkan tak ada bukti pembunuh masuk lewat rumahnya dengan paksa. Pintu Joanna Yates selalu terkunci dengan sangat-sangat baik. Lalu polisi memusatkan investigasi pada teman-teman Joanna Yates di internet serta komunikasi semua penghuni blog di rumah Joanna Yates berada. Saya yakin penjahat ini setiap hari memantau perkembangan investigasi lewat internet, kata-kata Wilson. Beberapa ahli forensik digital pun didatangkan untuk membantu menganalisis semua kegiatan telepon, SMS, dan akses internet teman-teman dari tetangga Joanna Yates. Dari data tersebut, polisi menemukan aktivitas online yang mencurigakan dilakukan oleh salah satu seorang tetangga Joanna Yates yang bernama Vincent Tabak. Di awal investigasi, pria ini melapor kepada polisi. Ia menduga pelaku pembunuhan adalah Chris Jeffries. Sejak kematian Joanna Yates, Tabak adalah penghuni rumah yang paling rajin membuka situs web polisi yang berisi tentang berita terbaru investigasi pembunuhan, persis seperti gambaran yang dikatakan oleh Wilson. Catatan aktivitasnya di Google memberikan informasi yang lebih mencurigakan lagi. Di situs pencarian ini, ia banyak mencari informasi mengenai perbedaan namanya hukuman atas pembunuhan yang dilakukan sengaja dan tidak sengaja. Kayaknya orang ini deh. Di malam pembunuhan Joanna Yates, Tabak mencari informasi lewat Google tentang lamanya jasadnya manusia terurai di alam terbuka. Ia juga tercatat berkali-kali membuka Google Maps dan melihat koordinat di mana Joanna Yates ditemukan polisi pada tanggal ketika polisi mengumumkan bahwa Joanna Yates tidak makan pizza yang ia beli. Tabak juga mencari informasi tentang segala hal mengenai pizza. Di luar itu, Tabak juga tercatat seringkali membuka situs-situs porno. Berbekal data dari internet ini, investigator kembali membawa Tabak kembali ke kantor polisi. Saat polisi memeriksa laptop milik Tabak, mereka menemukan folder tersembunyi yang berisi materi pornografi. Sebagian diantaranya berupa gambar dari video porno dengan kekerasan. Video-video itu menggambarkan laki-laki melakukan hubungan seksual sambil menyiksa si wanita. Wah, ngeri banget cuy. Aduh. Masih menurut cerita Tabak, dari obrolan di rumah Joanna Yates, ia menangkap kesan Joanna Yates menyukai dirinya. Ketika Tabak berusaha memeluknya, Joanna Yates berontak dan menjerit. Ia lalu mendekap perempuan itu, membuka mulutnya serta hidungnya dan mencekik lehernya. Karena Joanna Yates terus berontak-rontak, Tabak yang tubuhnya lebih tinggi 30 cm daripada Joanna Yates membengkapnya terus sampai sekitar 20 detik. Ketika Tabak melepas tangannya, Joanna Yates lunglai dan jatuh ke lantai dalam waktu 20 detik. Itu cukup lama untuk membunuh seorang. Setelah itu, Tabak kemudian membuang jasad Joanna Yates menggunakan mobilnya yang seperti keterangan pada saksi awal investigasi yang berwarna cerah. Akhirnya berita penangkapan Tabak menggegerkan semua orang, terutama pacar dan keluarganya. Vincent yang berusia 32 tahun, seorang insinyur asal Belanda, lulusan program S2 Eindhoven University of Technology Belanda, selama ini dikenal sebagai orang yang sangat baik. Dia orang yang sangat menyenangkan, kata pacarnya Tanja Morrison. Itu bukan hal yang sangat aneh, kata Glenn Wilson. Seseorang penderita kelainan perilaku seksual tidak selalu menunjukkan tanda-tanda kriminal yang terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Wilson juga menduga bahwa Tabak sudah lama terobsesi dengan tetangganya yang cantik dan sering dilihat di rumahnya tersebut. Saat investigasi, dia berusaha mengalihkan perhatian polisi dengan melaporkan
Chris Jeffries sebagai tertuduh. Hingga di hari akhir persidangan digelar, masih banyak rahasia yang belum terungkap, seperti kemana perginya pizza dan kaos kaki yang digunakan oleh Joanna Yates. Tabak mengaku tidak mengambil sama sekali dari jasad tubuh korban. Pada persidangan tanggal 28 Oktober tahun 2011, Vincent Tabak yang tak sadar bahwa internet adalah polisi yang merekam semua aktivisinya divonis penjara selama 20 tahun penjara. Oke, sekian cerita dari pembunuhan Joanna Yates. Menurut kalian, hukuman 20 tahun penjara itu sesuai nggak sih sama Tabak sendiri? Tapi kalau menurutku itu sangat kurang, karena 20 tahun penjara itu sudah melakukan kekerasan dan sudah membunuh seseorang, itu nggak pantas 20 tahun penjara. Apalagi dengan kelakuannya seperti itu, lebih baik dihukum seumur hidup atau enggak dihukum mati. Oke, sekian ceritanya. Jangan lupa kalian pencet tombol like, comment, and subscribe karena itu gratis dan tidak membayar, biar aku lebih semangat lagi membuat video cerita horor atau cerita misteri buat kalian semua. Bye bye.